Shalom. Malam hari ini adalah malam yang bersejarah buat kita semua, khususnya buat kedua mempelai, karena hari ini adalah hari yang akan terus dikenang sampai sepanjang masa. Dan peristiwa seperti ini tidak pernah terjadi dua kali dalam kehidupan mereka, karena pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali untuk selamanya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam pemberkatan nikah, maka kita akan dengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pondasi dasar untuk keluarga bisa berkemenangan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Judul firman Tuhan malam hari ini adalah pernikahan yang bahagia. Boleh katakan sama-sama 1, 2 ya. Pernikahan yang bahagia. Firman Tuhan di dalam Matius 19, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Amin. Saya percaya semua orang mendambakan pernikahan yang bahagia. Ada di sini yang tidak mendambakan tidak bahagia? Atau adakah di tengah-tengah kita keluarga yang sedang tidak bahagia? Tetapi dambaan dan harapan setiap orang adalah menjadi keluarga yang bahagia. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang menjadikan firman Tuhan sebagai dasar membangunnya. Tidak ada amin. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dibangun di atas firman Tuhan. Firman Tuhan kaya akan nilai-nilai, kaya akan prinsip-prinsip untuk menjadi keluarga yang bahagia. Kalau ingin keluarga saudara bahagia, bangunlah di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Ada banyak di Alkitab nilai-nilai, prinsip-prinsip yang bisa kita terapkan supaya pernikahan kita bahagia. Tetapi malam ini kita akan melihat 3 hal saja yang menjadi prinsip yang kita bisa hidupi dan kita bisa pelajari. Yang pertama, saudara-saudara, prinsip yang pertama, firman Tuhan berkata, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu. Katakan sama-sama 1, 2 ya. Kenapa harus laki-laki? Agripa, dia harus keluar dari ayah dan ibunya dan dia bersatu dengan istrinya. Bagaimana dengan Jessica? Jessica juga harus keluar dari keluarganya. Agripa berkata, "Ayo Jessica, jalan bersamaku. Tinggalkan ayah dan ibumu. Aku tinggalkan ayah dan ibuku. Aku akan menuntunmu ke masa depan yang penuh harapan." Firman Tuhan berkata laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Ini berbicara tentang mereka sedang memulai keluarga yang baru.
Haleluya. Keluarga yang baru yang mereka akan bangun bukan lagi keluarga yang bergantung kepada papa dan mama, bukan lagi bergantung kepada papa dan mama, tetapi mereka akan bergantung kepada Tuhan. Amin. Kalau selama ini Jessica masih boleh minta uang, Pak, aku butuh uang. Kalau Bung Agripa selama ini bisa berkata, Pak, Ma, aku butuh uang. Ketika mereka sudah membangun keluarga baru, tidak lagi berkata, Pak, aku butuh uang. Mereka harus membangun keluarga yang baru dengan ekonomi yang baru, berdiri sendiri, bertanggung jawab dengan keluarganya sendiri. Amin. Laki-laki berbicara tentang pemimpin di dalam sebuah keluarga. Laki-laki yang harus keluar dari rumahnya dan berkata, ayo bersama dengan istriku kita bangun keluarga yang baru. Amin. Efesus 5 ayat 25 berkata begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai Agripa, kasihilah Jessica sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaatnya. Amin. Apa yang harus Agripa lakukan mengasihi Jessica sebagai istrinya? Dia harus berfungsi dalam 3 perkara. Yang pertama, fungsi laki-laki di dalam keluarga sebagai pemimpin. Yang pertama, Agripa harus jadi raja. Yang kedua, Agripa harus jadi imam. Dan yang ketiga, Agripa harus jadi nabi. Berapa banyak di sini para suami? Boleh angkat tangan. Berapa banyak di sini bapak-bapak? Boleh angkat tangannya. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk para bapak-bapak, suami-suami. Oh, God. Berapa banyak di sini yang akan calon bapak-bapak? Ya. Anak-anak muda, suatu saat kalian akan jadi bapak-bapak, jadi suami. Kalian juga harus mengerti prinsip ini supaya kalian tidak salah dalam membangun pernikahan. Haleluya. Bisa saja Randi gagal melihat sosok seorang bapak. Tetapi Randi tidak boleh gagal menjadi seorang bapak dan suami. Amin. Ada banyak anak-anak muda punya bapak yang tidak berfungsi di keluarga. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita harus melihat firman Tuhan sebagai dasarnya. Jangan lihat papa yang tidak bertanggung jawab. Perubahan harus dimulai dari kita. Amin. Bung Agripa harus berperan sebagai raja. Raja itu berbicara tentang pemimpin. Yang pemimpin di keluarga itu adalah suami, bukan istri. Amin. Bukan istri. Kalau istri jadi pemimpin, itu sedang terbalik. Kalau istri, jangan engkau ambil dari keluargamu. Engkau masih punya suami. Suamimu adalah raja di dalam keluargamu. Supaya keluargamu diberkati oleh Tuhan. Raja juga berbicara tentang bertanggung jawab mencukupkan keluarga. Amin. Tulang punggung keluarga bukan istri, tapi suami. Haleluya. Istri boleh bantu suami bekerja, tetapi tulang punggung keluarga adalah suami. Bukankah banyak suami yang tidak berfungsi? Suami di rumah bisa nonton YouTube, medsos sepanjang hari, tidak mikir anaknya nggak makan, istrinya yang kerja pontang-panting sana sini. Engkau gagal jadi suami. Bertobat. Allah menetapkan suami bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Amin.
Berapa banyak suami hidup dalam perjudian, hidup poya-poya ke sana kemari, tidak memikirkan keluarganya, istrinya yang pontang-panting memikirkannya. Itu bukan keluarga yang diharapkan oleh Tuhan. Haleluya. Suami, kau harus bertobat. Kau lihat anakmu dan istrimu, mereka lapar tidak makan. Suami, engkau harus bekerja untuk mereka. Yang kedua, Bung Agripa, sebagai suami, dia berfungsi jadi imam. Imam itu apa? Tugasnya imam itu yang pertama berdoa. Yang kedua melayani. Yang ketiga mendengar. Satu sisi dia jadi raja. Raja itu kan dilayani. Suami memang perlu dilayani. Amin. Para istri, layani suamimu. Amin. Layani suamimu. Gak pernah diambilkan minum, kopi. Ambil sendiri. Nanti ada tetangga yang ngambilin, kau cemburu. Kenapa banyak suami-suami selingkuh? Karena istri tidak perhatikan. Para istri, bertobat. Iya. Para istri berpikir, saya kan sudah jadi milikmu. Oh, jangan pikir begitu. Engkau bisa diduakan oleh suamimu. Kalau suamimu sudah menjadi-jadi. Haleluya. Ini fakta Bapak Ibu Saudara. Istri berpikir, saya kan sudah jadi milikmu. Aku nggak usah juga merawat diriku. Rumput sebelah lebih hijau. Mereka bisa berpindah ke sebelah. Laki-laki juga butuh dilayani dan butuh dihormati. Amin. Tapi suami juga harus melayani istri. Amin. Kalau istrimu sakit, engkau yang harus melayani. Engkau harus masak nasi. Engkau harus nyuci piring. Salah enggak kalau suami cuci piring? Berbahagialah istri. Dengar ini. Haleluya. Suami itu mendengar keluhan dan cerita istrinya. Wanita itu butuh didengar. Amin. Butuh didengar. Para suami, kalau engkau tidak dengar istrimu, nanti mereka bisa dengar di tempat yang lain. Haleluya. Nanti mereka bisa dengar di medsos dan lama-lama juga berpaut hatinya kepadanya. Haleluya. Tuhan tolong kita. Imam itu berdoa. Istri dengan suami kira-kira lebih suka mana berdoa? Di mana-mana, di gereja mana ketika ada kegiatan doa, biasanya selalu dipenuhi oleh kaum wanita. Kaum bapak biasanya hanya bisa dihitung dengan jari. Padahal fungsi suami adalah imam, berdoa bagi istri dan anaknya dan keluarganya. Amin. Suami-suami. Pernahkah engkau setiap hari mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, berdoa buat anakmu, berdoa buat istrimu? Kalau engkau tidak pernah lakukan itu, engkau gagal menjadi imam. Mulai hari ini lakukan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau harus berdoa buat istri dan anak-anakmu. Amin. Itu imam. Kalau
Kalau suami masih ada, istri tidak boleh jadi imam. Suami itu jadi imam. Jangan timpang. Suami yang harus berkata, yuk kita berdoa. Yang memimpin itu suami. Haleluya. Jangan jadi istri yang jadi imam, suami tidak berfungsi jadi imam. Keluargamu pasti sedang menuju kepada kekacauan. Hei para pria, hei para suami, bertobat. Ambil bagian di dalam tugas ini jadi imam. Dan yang ketiga, nabi. Suami harus berfungsi sebagai nabi. Nabi itu apa, saudara? Nabi itu menyampaikan pesan Tuhan. Haleluya. Kalau anakmu masuk neraka, itu karena nabi tidak berfungsi. Jangan katakan, saya sudah serahkan anakku kepada sekolah minggu. Dia nakal. Dia nakal. Jangan salahkan gereja, jangan salahkan guru sekolah minggu. Tapi nabi di rumah tidak berfungsi. Gereja itu hanya membantu. Amin. Gereja tanggung jawabnya bukan ada di situ. Tanggung jawab kerohanian keluarga kita ada di keluarga, di orang tua, nabi. Berarti para suami harus ngerti firman, harus tahu firman, harus rohani. Kalau enggak, engkau gagal jadi suami. Kalau engkau gagal jadi suami, bertobat mulai malam ini. Jangan dilanjut lagi. Tapi kalau malam ini engkau tidak bertobat, mau sampai kapan engkau tidak berubah? Keluarga akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Jangan berpikir baik-baik saja. Engkau lihat mungkin anakmu baik-baik saja. Bisa saja tidak seperti yang kau pikirkan. Anakmu bisa kelihatan baik-baik, tapi di dalamnya hancur, lebur. Mereka menangis, menjerit. Tidak engkau tahu. Kenapa? Padahal mereka butuh diajar firman Tuhan. Butuh didekati. Kalau kita berfungsi, tidak mungkin anak-anak kita tidak lari kemana-mana. Amin. Efesus 5 ayat 22. Sekarang kita berbicara tentang istri, tanggung jawab istri. Efesus 5 ayat 22, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai istri tunduklah kepada suamimu. Para suami coba bilang sama istrinya, hai istriku tunduklah kepadaku. Pak Erwin belum bicara. Ayo Pak Erwin, ngomong Pak Erwin. Hai istriku tunduklah kepada aku. Kalau istri macam-macam di rumah, suami berkata, tunduk. Tapi dengar, kalau suamimu tidak benar, perlu nggak engkau tunduk kepadanya? Hierarkinya begini. Suami tunduk kepada Kristus, baru istri tunduk kepada suami. Kalau istrimu tidak tunduk kepadamu, karena engkau tidak tunduk kepada Kristus. Kalau suami tunduk kepada Kristus, tidak mungkin istrimu tidak tunduk kepadamu. Kalau engkau tidak tunduk kepada Kristus, pasti hidupmu amburadul. Istrimu lihat, ini suamiku masih amburadul. Jadi dia susah untuk tunduk. Berarti perlu bertobat supaya mereka tunduk. Amin. Bilang sama istrimu, saya mau berubah. Haleluya. Amsal 31 ayat 10.
Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Siapa? Suami-suami harus berkata, saya gitu. Haleluya. Amin. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Kurang mantap. Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Lihat istrimu, itu lebih berharga daripada permata. Amin. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Bahagianya aku jadi suaminya. Haleluya. Ayat 12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang baik tidak ada kejahatan di hatinya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Istri bukan pemalas, pasti dambaan semua suami. Amin. Kalau istri yang malas, katakan enyah dariku. Haleluya. Ayat yang ke-15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Istri yang luar biasa. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Oh, indah sekali ini Tuhan. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya jadi terkenal karena istrinya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat pengajaran, yang lemah lembut ada di lidahnya. Kayaknya semuanya ada di sini deh. Amin. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Keren banget ini. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Bahagia banget di keluarga yang punya istri seperti ini. Haleluya. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Yang terakhir, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Terjadilah pada istri yang ada di sini, termasuk Jessica. Jessica menjadi dambaan Agripa. Forever and never. Haleluya. Ya, amin. Ya, si Tuhan. Bilang dulu, you are everything. Nomor 2, prinsip yang kedua, pernikahan bahagia. Yang pertama tadi, laki-laki meninggalkan ayah dan ibu. Dan prinsip yang kedua adalah laki-laki atau suami bersama dengan istrinya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Seorang pria meninggalkan ayah dan ibunya dan untuk selamanya bersatu dengan istrinya. Berapa lama? Berapa lama? Forever. Amin.
Ini berbicara tentang komitmen dalam menjalani pernikahan. Rasa madu waktu pacaran tidak selalu ada. Namun komitmen sehidup semati tidak boleh hilang. Amin. Jessica sama Bung Agripa ini kan masih muda. Ketika pacaran, pinginnya duduk di sampingmu. Betul tidak? Siapa di sini yang pernah merasakan indahnya cinta itu? Anak-anak muda, siapa di sini yang pernah merasakan indahnya cinta itu? Randi sepertinya sudah pernah merasakan indahnya cinta itu. Ketika makan, wajahnya ada di piring. Ketika dia naik motor, wajahnya mewarnai hati dan pikirannya. Every time. Setiap hari. Yang tadinya hidupnya galau, ketika jatuh cinta, hidup jadi indah dan bermakna. Haleluya. Itu dialami oleh Bung Agripa dengan Jessica. Sehingga mereka ada di sini. Haleluya. Tetapi dengar, di dalam pernikahan, rasa itu tidak selalu seperti itu. Amin. Ketika pacaran, ketika Randi pegang tangannya, dunia ini seperti goncang. Tapi coba Pak Pasaribu suruh pegang tangan Bu Ephraim, masih sudah hilang hurnya. Beda dengan dulu. Haleluya. Istri saya itu sering berulang-ulang bertanya kepada saya. Pertanyaan yang sama yang sulit untuk saya jawab. Pertanyaan apa? Papa cinta nggak sama mama? Papa cinta nggak sama mama? Saya pikir jawabannya apa ini? Saya tidak perlu jawab. Tapi saya tunjukkan, saya komitmen kepadamu. Kau satu-satunya, forever. Bicara tentang komitmen, satu untuk selamanya. Sekalipun rasa madu itu sudah hilang, tetapi komitmen jangan hilang. Ada yang lebih penting daripada cinta, yaitu komitmen. Kalau orang cerai ditanya, kenapa cerai? Sudah tidak cinta. Kemana cintanya? Cinta bisa berubah, tapi komitmen jangan berubah. Amin. Ada istilah bilang begini, menikahi yang kita cintai itu mudah, tetapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah. Hanya yang mengalami yang mengerti ini. Yang belum mengalami nggak ngerti ini. Saya harus baca lagi supaya semakin tertancap di hati yang sudah mengalami. Menikahi yang kita cintai itu mudah, tetapi mencintai yang kita nikahi itu tidak mudah. Kenapa Agripa menikahi yang dia cintai Jessica? Karena cinta. Menikahi yang dicintainya mudah. Tetapi dengan berjalannya waktu akan berbalik. Mencintai yang aku nikahi, saya harus berjuang. Tuhan, ngomel Tuhan, aku cintai dia. Amin.
Jorok Tuhan, susah ngeyel melawan. Aku belajar mencintainya. Yang sudah berkeluarga pasti ngalamin itu. Yang belum, itu masih pewahyuan bagimu. Suatu saat engkau akan mengerti. Aminkan saja dulu. Haleluya. Komitmen sehidup semati. Prinsip yang terakhir. Prinsip yang terakhir untuk menjadi keluarga bahagia adalah menjadi satu daging. Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan lagi dua tapi satu. Kalian bukan lagi dua tapi satu. Hari ini kalian disatukan, hari ini kalian menjadi satu. Satu berbicara tentang menyatukan. Amin. Bung Agripa kan dari Timor, Ambon. Jessica dari Batak. Ambon dengan Batak itu hampir sama, sama-sama keras. Hanya saya orang Batak yang tidak keras. Berbahagialah yang mendapatkannya. Bung Agripa dari Ambon. Jessica dari Batak. Budayanya beda. Belum lagi di keluarganya budayanya beda. Di sini budayanya beda. Sekarang disatukan. Haleluya. Kalau Jessica, budaya yang dibangun di keluarganya misalnya jarang mandi. Kemudian Bung Agripa, budaya yang dibangun di keluarga orang tuanya rajin mandi bersihan. Mereka disatukan. Kemudian ketika mereka naik ke tempat tidur, suaminya bilang, Pak, Ma, mandi dulu. Enggak, besok aja. Ya udah, papa aja yang tidur di luar. Ribut gara-gara berbeda. Tetapi pernikahan dua menjadi satu. Harus terus belajar. Digesek, digesek, digesek dan semakin sip. Saya dengan istri saya berbeda. Beda budaya. Budaya yang saya bisa lihat di keluarga kami dari kecil. Saya dibesarkan di keluarga di Samosir itu. Papa kami itu di rumah itu kalau makan harus kumpul sama-sama. Makan pagi, siang, malam itu harus duduk sama-sama dan makan sama-sama. Tidak boleh ada yang makan sebelum itu. Bapak dia harus di situ memimpin dan duduk dan makan sama-sama. Kalau ada anak-anaknya yang nakal, ketemunya saat makan. Ketika makan, papa mulai bilang, ya makan, habiskan nasinya. Habiskan dulu nasinya. Kalau dulu kita itu makan itu enggak langsung makan nasi. Supaya irit biasanya itu makan singkong dulu. Makan singkong baru makan nasi. Nah, singkong termasuk ubi jalar. Ubi jalar itu kan direbus. Itu kan ada kulitnya. Papa saya itu bilang begini. Makan dulu sama kulitnya supaya kamu kuat. Karena sebentar lagi saya akan tunjukkan saya punya emosi sama kau. Setelah selesai makan lalu dipanggil satu-satu. Tadi bagaimana itu? Mulai disitulah dia menyampaikan visi dan misinya kepada kita. Budaya itu sampai hari ini diikuti oleh hampir semua anak-anaknya. Tetapi dari istri saya bawa budaya yang berbeda. Sistem koboi. Makan tidak pernah sama-sama. Saya pertama kali
masuk di keluarganya, saya kaget loh. Makan ambil sendiri-sendiri. Kemudian makan. Nanti datang lagi, makan ambil sendiri. Lapar ambil, makan sendiri-sendiri. Dunia ini kok begitu. Tapi lama-lama kok saya nikmati, saudara. Tidak perlu nunggu yang lain kumpul. Begitu lapar langsung makan. Dan budaya itu juga yang diterapkan di rumah kami. Aduh, Tuhan tolong. Ini berbicara tentang nilai-nilai budaya yang kita bawa dari keluarga kita masing-masing. Amin. Are you ready? Dua warna menjadi satu. Kalau warna merah dicampur dengan warna biru jadi warna apa? Ungu. Agripa warna apa ini? Jessica warna apa? Ketika disatukan, tidak lagi warnamu, tidak lagi warnanya, tetapi menjadi satu warna yang berbeda. Agripa dengan Jessica menjadi warna Kristus. Amin. Bukan lagi kau, bukan lagi aku, tetapi kita bersama-sama. Amin. Yes. Jangan bilang, kamu belum tahu saya orang Batak. Belum tahu kau saya orang Ambon. Bukan lagi begitu, tapi kita. Haleluya. Yang terakhir, kunci pernikahan yang bahagia. Tinggalkan ayah dan ibu, berbicara tentang keluarga yang mandiri. Yang kedua, bersatu dengan istri, berbicara tentang komitmen. Dan yang ketiga, menjadi satu di proses setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita dan selamat menjalani pernikahan yang bahagia. Tuhan memberkati.